Kehidupan manusia yang paling menyedihkan. Bangun jam 7 pagi, dibangunin sama alarm, mandi tuh cepet-cepet, cuci muka, gosok gigi beres-beres, berangkat ke kantor pakai mobil kreditan, macet-macetan di jalan. Di jalan tuh sambil sarapan gorengan, nyampe kantor, cek log, halo bos, saya sudah sampai, jilat-jilat bosnya. Nanti jam 12 balik, makan dulu, makan siang di kafe. Ngopi murah, ngopi 20.000, 30.000, makan roti-roti murahan. Setelah itu balik lagi nanti jam 1 karena udah waktunya masuk, ceklok lagi masuk, ngerjain jadi keyboard warrior. Jilat lagi bosnya, nanti sore balik, macet-macetan nyampe rumah habis maghrib, habis sisa, aduh capek banget. Aduh aku butuh self healing nih, aduh aku kalau sebulan kayak gini gak kuat. Itu menurut gue hidup yang paling menyedihkan. Lo pikir lo itu sedang hidup? Enggak. Jadi kita tuh dari dulu nggak sadar kalau kita hidup di sebuah benteng. Kita hidup di belakang tembok. Jadi apapun aktivitas yang berada di luar tembokan kita yang dibikin sejak kecil ini semuanya nggak bener. Jadi kita nggak boleh tuh mimpi tinggi tuh nggak boleh. Pasti ada yang mau mengatakan kayak ya udah realistis aja. Gua ada di sini tuh nggak realistis. Banyak orang-orang yang berani break the chain-nya. Mereka berani nerobos tembok-tembok yang ini tuh buat kehidupan yang lebih baik. Itu baru namanya hidup. Kalau lu hidup kayak tadi dari jam 7 sampai jam 4, itu namanya bukan hidup. Itu lu jadi budak, lu dibudakin sama sistem. Terus lu dengan aktivitas lu yang kayak gitu, lu pengen nih besok punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, punya anak dengan pendidikan yang cukup, punya istri yang cantik. Please lu bangun, lu jangan ngimpi, itu semua nggak bakal kejadian di hidup lu kalau lu masih ada di sistem yang satu ini. Lu punya gaji UMR, lu punya cicilan yang gede, lifestyle lu nggak berubah, penghasilan lu kecil, gaya lu sultan. Ini gaji lu tuh cuma 3 juta, tapi seakan-akan lu orang yang kayak punya gaji 100 juta yang makannya di luar, kemana-mana naik mobil, padahal gajinya cuma 3 juta, 3-5 juta. Jadi mimpi lu tuh gede, tapi aksinya kecil. Gue gak paham, kenapa otak lu segoblok itu? Bener-bener goblok. Gak paham gue. Gue gak pernah nyalain lu kerja tuh, gue gak pernah. Lu tetap kerja. Yang gue salahin tuh satu, kenapa lu gak coba upgrade value di diri lu sendiri? Kenapa lu gak coba belajar hal-hal baru? Kenapa lu gak coba cari koneksi di luar sana? Kenapa lu malah ambil kreditan mobil? Kenapa lu milih makan makanan? Kenapa lu lebih memilih menyalurkan uang lu tuh buat makan makanan yang mewah? Yang sebenarnya lu tuh belum pantas buat makan itu. Kenapa? Kenapa lu nggak memulai perubahan-perubahan kecil itu? Kenapa? Karena malu. Kenapa? Karena lu udah nyaman. Kalau lu mau hasil yang beda, ya lu harus lakuin sesuatu yang berbeda. Kalau lu mau rumah yang mewah, mobil yang bisa dikatakan layak, dan anak-anak yang nanti sangat amat berkecukupan dan bisa membagikan istri lu, ya lu harus melakukan hal yang berbeda. Caranya nggak gitu. Gue tuh bingung, lu tuh lebih takut gagal daripada miskin seumur hidup. Di otak gue tuh nggak nyampe. Lu takut banget buat gagal, lu tuh takut banget. Lu lebih memilih ya udah hidup kayak gitu-gitu aja sampai mati. Jam 7 berangkat ke kantor, jam 4 balik bayar cicilan, dimarahin bos karena deadline lu telat. Gaji kecil tuh menurut gue bukan sebuah kutukan. Tapi ketika lu nggak mau buat gerak buat nambah gaji itu baru namanya kutukan. Ada kok yang gajinya 3 juta, tapi dia reinvestment semuanya ke otak yang supaya value-nya nambah. Ada juga orang-orang yang gajinya 3-5 juta yang setiap tanggal 5 udah ngemis promo dari GrabFood, promo dari ShopeeFood. Mereka udah ngemis karena duitnya udah habis buat bayar cicilan, buat memenuhi gaya hidup mereka yang terlampau mewah. Ya sebenarnya itu tuh nggak bisa mereka beli. Mereka pakai pay letter, mereka pakai kartu kredit, padahal gajinya cuma 5 juta. Terus lu masih bilang mindset. Gue nggak paham. Coba otak gobloknya itu benerin dulu. Lu belajar, lu duduk dulu, lu dengerin.
Ada nih orang yang punya gaji 5 juta, dia bisa berkembang, dia bisa cari side job, dia bisa nambah gajinya. Ada juga satu orang, gajinya sama 5 juta, tapi bayar cicilan, gaya hidupnya mewah. Akhirnya dia bangkrut, di PHK, motornya disita, mobilnya disita, rumahnya disita. Dia jadi gelandangan, jadi gembel. Karena kenapa? Dunianya maju, value dia nggak bisa. Dia nggak kepake, mentok-mentok jadi OB. Kalau lu mau hasil yang beda, cara lu melakukannya juga harus beda. Lu duduk di sini, lu kosongin gelas lu nih. Gue kosongin ya. Lu kosongin gelas ya, lu dengerin. Sesimpel itu, lu dengerin orang yang lebih daripada lu. Gue di sini umur gue 20 tahun. Lu umur 20 tahun jadi apa? Masih sibuk main ML kan? Masih sibuk ngerjain skripsi kan? Masih sibuk nongkrong di warkop kan, masih dugem-dugem kan. Gue di sini udah nyalain kamera, gue di sini udah punya tim. Gue pernah punya tim tuh 40 orang. Gue punya cabang 13 di seluruh Indonesia. Dan lu masih nggak mau dengerin gue. Terus kita masuk nih ke problem yang kedua. Yang tadi kan gara-gara orang nggak mau upgrade value-nya. Yang kedua tuh dia udah mau upgrade value-nya, tapi dia nggak pernah mau nunjukin ke orang lain. Cara dunia kerja tuh nggak kayak gitu. Di dunia ini yang sukses tuh bukan cuman orang yang pinter aja, tapi orang yang berani buat nunjukin apa yang dia bisa, apa yang dia punya ke orang lain. Walaupun bisa ketika lu berjago di satu bidang, orang lain tahu itu bisa. Tapi gue tahu penonton gue tuh nggak sejago itu. Jadi lu harus berani, lu harus tunjukin, lu harus show ke world, lu harus show ke semua orang, wah ini gue bisa ini. Lu mau butuh apa? Gue ini ahli konten kreator. Lu butuh apa? Insight lu turun sini biar gue benerin. Gagal tuh nggak masalah. Gagal tuh sudah biasa. Tapi kalau lu nggak nyoba nunjukin itu ke orang lain, ya lu di situ-situ aja. Jadi paham kan? Yang pertama, lu harus upgrade value dari diri lu. Yang kedua, lu setelah lu upgrade, lu tunjukin ke orang lain. Lu harus jual diri lu ke dunia. Dunia ini nggak bakal tahu lu siapa kalau lu nggak pernah nunjukin itu. Kalau lu pendem sendiri tuh dunia nggak bakal tahu. Gue punya temen gajinya tuh cuma 5 juta, 3 juta lah. Gue punya temen tuh gajinya cuma 3 juta, 3 juta sekian. Tapi apa yang dilakuin dia waktu malam? Dia angkat kameranya, dia research pakai laptop seadanya, dia bikin konten. Kameranya waktu itu bukan iPhone juga, tapi dia mau angkat kameranya. Dan sekarang apa yang terjadi? Dia bisa hidup dari bisnis sendiri. Dia bisa tuh ngajak keluarganya itu liburan setiap bulan bahkan. Dia bisa. Tapi coba aja waktu itu dia nggak coba mulai angkat kameranya, nggak coba research konten, nggak coba pengen apa ya yang skill yang bisa gue pelajarin, yang bisa memperbaiki hidup gue. Ya dia pasti masih sama kayak lu yang nonton. Berangkat kerja jam 7, cek log, jilat bos, bayar kreditan, jam 4, sampai rumah tidur. Bayar cicilan lagi ya, gitu repeat terus hidupnya. Kayak tikus tuh, rat race namanya. Lu nggak usah takut buat diketawain. Lu nggak bakal semalukan itu kok. Orang tuh nggak bakal liatin hidup lu terus. Lu mulai aja dulu. Lu harus berani mulainya. Lu harusnya malu. Ada pemuda nih partner gue. Dia bisa ngubah dari 49 juta ke 5M. Lu harusnya nggak bisa tidur sebagai seorang pemuda tuh, sebenarnya lu nggak bisa tidur harusnya. Kok bisa ya temen gue bisa? Kok bisa partner gue bisa? Dan lu di situ nggak bisa. Umur gue 20 tahun dan gue pernah punya 40 karyawan dan 13 cabang di seluruh Indonesia. Dan lu di situ masih main ML nggak pakai baju dan santai-santai aja. Kok bisa? Harusnya lu tuh nggak bisa tidur, lu mikirin kenapa dia bisa, kenapa gue nggak? Apa yang dilakukan yang gue lakukan? Itu yang harusnya lu lakuin. Bukan lu pasrah dan terus menyalahkan keadaan, terus mengikuti sistem yang ada. Lu nggak mau runtuhin temboknya satu persatu, nggak bisa kayak gitu. Jangan belajar cuman yang lu tahu aja, yang nggak lu tahu itu banyak. Jangan menganggap apapun hal yang lu nggak tahu ini itu salah. Mimpi yang tinggi itu bener, asalkan lu berani buat eksekusi. Tapi kalau lu punya mimpi yang tinggi tapi lu nggak bisa eksekusi, lu nggak pernah eksekusi, itu namanya fantasi. Lu bisa gila nanti. Gue nggak bilang lu harus resign dari kerjaan lu. Gue nggak nyuruh lu
stop buat bekerja, sangat amat tidak pernah menyuruh. Karena gue tahu karena gue tahu di sini tuh yang nonton gue ada beberapa background keluarga yang berbeda. Mungkin ada yang keluarganya punya hutang, atau dia harus membiayai adiknya. Gue nggak tahu. Jadi lu harus tetap bekerja kalau memang itu kebutuhan lu. Tapi lu nggak boleh cuma kerja aja. Lu mulai pelan-pelan kembangin soft skill lu, increase value lu. Kalau lu pengusaha ya increase value lu ke masyarakat. Kalau lu sebagai pekerja increase value lu ke perusahaan. Bos lu juga pasti tahu, jabatan lu pasti naik. Dimanapun lu berada, lu tuh bisa naik kelas tuh bisa, asalkan lu mau bener-bener berusaha. Dunia ini bukan taman kanak-kanak. Dunia ini ibaratkan lu tuh di atas ring tinju nih. Kalau lu diem aja, lu stuck ya lu tonjokin sama temen lu, sama lawan lu. Lu tuh ditonjokin sama lawan lu. Ame babak belur, pingsan, mati lu di atas ring kalau lu nggak bisa ngapa-ngapain. Setidaknya kalau lu melawan, ada kemungkinan buat lu menang. Daripada lu nggak ngelawan ya pasti babak belur. Gue nggak ngajarin lu buat besok resign. Gue nggak ngajarin lu buat resign besok. Gue cuman mau lu perbaiki hidup lu pelan-pelan. Lu mulai planning hidup lu ke depan. Lu harus berani mikirin itu. Jangan takut mikirin masa depan. Lu harus berani bermimpi. Lu harus mulai aksi-aksi kecil itu. Lu harus angkat kamera lu ketika lu pengen jadi content creator. Lu harus buka bisnis kecil-kecilan lu ketika lu pengen jadi pengusaha. Gak usah malu, gak usah takut diketawain orang. Semuanya tuh step by step. Semuanya bakal gede kok. Tinggal tunggu waktunya aja. Gaji UMR tuh gak pernah salah. Tapi yang salah ketika lu gak mau berubah, lu gak mau menambah diri lu. Itu yang salah. Dunia ini udah banyak perkembangan. Ada AI di China. Ada semua yang sekarang berbasis blockchain. Ada juga mata uang digital, cryptocurrency. Kenapa lu gak mau belajar? Ini tuh industri yang masih baru banget. Negara-negara besar tuh sibuk mengembangkan ini. Ya setidaknya lu belajar. Lu tuh jangan pernah minta dimengerti sama dunia. Lu harus sadar diri. Lu harus tahu oh cara kerja dunia itu kayak gimana. Lu belajar pelan-pelan. Jangan pernah jadi orang antagonis yang melawan adanya perubahan. Ya lu mati. Lu ingat supir ojek? Dulu waktu Gojek pertama rilis, gimana mereka? Demo kan? Tapi sekarang mana mereka? Semuanya pindah ke Gojek. Karena teknologi kemajuan zaman itu nggak bisa dilawan. Kalau lu tetap di sini-sini aja, ya sama aja kayak lu bunuh diri. Jangan pernah minta dimengerti. Tapi cobalah memahami dan eksekusi. Gue Farid Ahmad, thank you.